Tim penyelamat gabungan yang dikomandoi Basarnas berhasil menemukan jasad Umar, warga Kampung Buara, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria 42 tahun ini dievakuasi dari timbunan longsor sedalam 2 meter, tidak jauh dari lokasi rumahnya. Korban ditemukan setelah 3 hari tertimbun akibat banjir bandang dan longsor. Umar kemudian dibawa untuk dimandikan dan dimakamkan. Menyaksikan jasad kakaknya berhasil dievakuasi, adik korban tidak kuasa menahan kepedihan. Wanita muda ini bahkan tidak sadarkan diri. Untuk lokasi penemuan itu dari titik rumah korban yang dicurigai di situ, tempat penemuan itu kurang lebih 10-15 meter. Di kedalaman berapa meter? Kedalaman kurang lebih 2 meter. 2 meteran ya. Untuk proses pencarian sendiri ini udah berjalan berapa hari? Ya, kalau untuk proses pencarian ini kita sudah memasuki hari ketiga. Kita sudah berjalan 3 hari pencarian. Sebelumnya banjir bandang dan longsor menerjang Kampung Muara pada Rabu malam. Peristiwa ini mengakibatkan puluhan rumah tersapu banjir dan longsor, dan 200 lebih jiwa terpaksa mengungsi. 2 warga tewas tertimbun. Sebuah bus pariwisata yang membawa sejumlah penumpang masuk jurang di Jalan Raya Raja Pola, Kampung Cirende, Desa Manggung Sari, Kecamatan Rakapola, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibatnya 3 orang meninggal dunia. Ketiganya dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Sementara 34 orang penumpang bus yang terluka dibawa ke Puskesmas Raja Pola untuk dirawat. Kejadian bermula saat berada di jalan dari arah Bandung menuju Pangandaran, sopir diduga mengantuk sehingga banting setir. Kayaknya semuanya hampir lagi tidur ya Pak pas kejadian jam 1. Kebetulan waktu saya kebangunin setengah 1 pun saya ngelihat bis tuh emang benar-benar kenceng bawanya gitu Pak. Cuman waktu pas saya sedikit tidur, baru mau tidur lagi, tiba-tiba udah kerasa banget ngegersek jatuh ke bawahnya ya Pak. Dari situ langsung badan kerasa ada air sampai seperut kalau saya, karena saya posisinya ada di belakang gitu. Langsung dari situ mulai pada cari keluarga, cari yang bisa diselamatin lewat pintu yang kanan karena bis posisinya jatuh ke bawah terus keguling ke sebelah kanan, keluar lewat kaca yang bolong, langsung dibantu sama warga sekitar. Proses evakuasi korban dan bus pun terus dilakukan jajaran Polres Tasikmalaya Kota. Setengah badan bus pariwisata dengan nomor polisi B7701 TGA masih terendam di air sungai sehingga menyulitkan evakuasi. Kita lakukan evakuasi terhadap bangkai bus yang ada di kali, ya. Itu yang masih kita upayakan sampai sekarang. Kendalanya apa yang Kendala setelah kita lakukan 3 kali ya, penarikan ataupun pengangkatan daripada bus tersebut, ini karena memang medannya yang derajat kemiringannya itu hampir 90 derajat, sehingga ketika bangkai bus ini ditarik dari permukaan jalan yang posisinya di atas, itu justru terhalangi oleh. Kecelakaan terjadi pukul 1 dini hari. Bus pariwisata membawa sekitar 60 orang penumpang, rombongan dari guru dan keluarga SDN Sayang Jatinangor. Bus yang datang dari arah Bandung menuju Pangandaran masuk jurang sedalam 20 meter. Polisi pun masih menyelidiki kecelakaan lalu lintas ini. Keberadaan geng motor sudah sangat meresahkan. Dibiarkan semakin bebas berbuat onar, tapi jika ditegur justru melakukan penganiayaan. Seperti yang dilakukan oleh anggota geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang emosi akhirnya mengeroyok seorang anggota geng motor sebelum diserahkan ke polisi. Pemirsa, selain kasus ulah brutal geng motor selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Baby Kristami. Pemirsa, informasi pertama, ada 2 terduga pelaku begal menjadi bulan-bulanan warga di Lampung Selatan, Lampung.
Naas 1 orang meninggal dunia, sementara 1 lagi harus dirawat di rumah sakit. Dua pelaku begal terkapar lemas setelah menjadi bulan-bulanan warga di kawasan R.A. Baasyid, Desa Fajar Baru, Lampung Selatan, Lampung. Keduanya berhasil ditangkap warga setelah korban berteriak. Terduga pelaku begal pun langsung ditangkap dan dihakimi warga hingga babak belur. Bahkan akibatnya, 1 orang pelaku meninggal dunia di lokasi. Polisi yang baru tiba di lokasi pun langsung menenangkan suasana dan mengevakuasi pelaku. Polisi juga melakukan olah TKP dan mengamankan sepeda motor yang digunakan kedua pelaku. Ya, mungkin dari salah satu korban sambil berteriak, akhirnya diikutin massa kan, beramai-ramai sehingganya nyampe mentok di perbatasan ini. Pelaku berapa orang, Pak? 2 orang, Mengendarai apa tadi, Pak? sepeda motor. Motor 1? Motor. Kasus ini kini masih ditangani tim gabungan Polresta Bandar Lampung dan Polres Lampung Selatan. Karena kesal kerap dimarahi dan ingin menguasai harta ibunya, seorang pria di Bangka Tengah, Bangka Belitung, tega menghabisi nyawa ibunya sendiri. Tak hanya itu, pelaku juga merekayasa peristiwa seakan terjadi perampokan dan pembunuhan di rumah sang ibu. Jasad Fauzia terbujur kaku di kamar jenazah rumah sakit di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Korban tewas di tangan anak kandungnya, Jamal Mirdad. Peristiwa pembunuhan berlangsung di Desa Pinang Sebatang. Berawal saat pelaku pulang ke rumahnya dan mendapati ibunya sedang tertidur. Seketika pelaku langsung menutup hidung sang ibu hingga tewas. Bejatnya pelaku merekayasa kejadian seakan terjadi perampokan dan pemerkosaan. Namun, aksi rekayasa pelaku tidak mampu mengelabui petugas yang datang dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Di hadapan petugas, pelaku yang diketahui suka berjudi, mengaku kesal sering dimarahi, dan korban selalu menyinggung terkait sertifikat rumah korban yang digadai pelaku. Untuk motif pembunuhan sendiri, korban merasa sakit hati karena untuk korban sendiri sering memarahi pelaku, di mana pelaku sendiri adalah anak kandung dari korban. Selain dari itu, korban juga berniat menguasai harta pelaku, yaitu emas dan harta lainnya. Pihak keluarga yang telah menduga dan mencurigai anak bungsu korban merupakan pelaku pembunuhan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Informasi selanjutnya dari Jawa Timur, pemirsa, ada seorang wanita paruh baya di Mojokerto meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Menurut sang anak, korban diduga dianiaya oleh suaminya yang menghilang dan diburu polisi. Jenazah Sulamsi dibawa pihak keluarga ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto. Wanita 43 tahun ini sebelumnya dirawat dan meninggal dunia di RSUD Nganjuk. Pihak keluarga meminta polisi untuk mengautopsi jenazah Sulamsi lantaran diduga meninggal dunia akibat penganiayaan. Kecurigaan ini muncul saat jenazah akan dikebumikan. Salah satu anak korban mengaku ibunya kerap dianiaya oleh ayah sambungnya hanya karena persoalan sepele. Pakai apa itu, Mas? Pakai kaki ternyata. Oh, tendang gitu. Iya, tendang. Masalahnya apa, Mas? Masalahnya cuma sepele. Apa itu? Contohnya? Ya, adik saya disuruh beli rokok nggak mau itu. Terus? Oh, berarti memang temperamen gitu ya? Terus yang itu menyatakan bahwa itu murni penganiayaan. Mulai pertengahan bulan puasa itu sudah dilakukan penganiayaan. Setelah itu si korban Bulangsih sudah istilahnya tidak bisa apa-apa, baru dibawa ke suaminya di suatu paguyuban di daerah Jabon, kurang lebih 18 hari. Tetapi yang menjadi kecurigaan dari keluarga itu tidak boleh dijenguk dari pihak keluarga. Aneh ada. Sementara itu, Polresta Mojokerto yang menerima laporan telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk keluarga korban. Dari sekujur tubuh korban, namun polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Kami mendapatkan laporan dari keluarga korban. Jadi keluarga korban menyampaikan terkait kematian ini diduga
akibat dari KDRT yang dilakukan oleh suami korban. Namun untuk memastikannya kami perlu waktu, kami butuh proses. Saat ini sedang akan dilaksanakan kegiatan otopsi untuk memastikan terkait dengan penyebab kematian korban. Karena jarak antara kejadian KDRT itu adalah kurang lebih 2 bulan yang lalu sampai kematian almarhum. Selain menanti hasil otopsi jenazah korban, polisi kini mencari suami korban yang menghilang usai korban diketahui meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit di Nganjuk. Seorang suami di Rejang Lebong, Bengkulu, tega menghabisi nyawa istrinya dengan sadis. Pelaku marah lantaran diomeli korban saat meminta uang untuk membayar hutang dan membeli motor baru. Pria 33 tahun ini menyerahkan diri ke Polres Rejang Lebong, Bengkulu, usai membunuh istrinya di desa Kampung Jerung, Bindurian. KR sempat kabur ke Lampung namun memilih kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal diomeli korban saat meminta uang untuk melunasi utang dan membeli motor baru. Korban menolak lantaran uang hasil panen sebagai petani akan ditabung dan digunakan membangun rumah. Saat terlibat cekcok, korban mengancam akan bunuh diri. Pelaku yang emosi tidak mencegah aksi korban dan justru menganiaya korban hingga meregang nyawa. Saat kembali ke rumah, melihat ada uang hasil panen kopi dari istri dan meminta istri untuk membayar hutang. Setelah itu karena istri kesal, terjadilah cekcok mulut di sini. Dan akhirnya setelah cekcok mulut, istri pun mengatakan, makan hati lebih baik saya bunuh diri. Nah, pelaku pun, namun tersangka ini tidak terima, lalu marah dan meluapkan emosi kepada korban dan langsung menarik kabel lilitan di leher korban dengan cara disentak terlebih dahulu. Jadi tali itu kabel tersebut dililit 2 kali di leher korban. Suami yang menarik dari belakang disentak. Setelah sekitar 3 menit dia tersadar dan melihat istrinya sudah tidak bernyawa lagi. Awak ikut arisan untuk beli motor? Iya. Nunggak terus? Jadi utang totalnya berapa utang? Oh, malu. 2,5 juta. Utang tuh 2,5 juta totalnya? Iya. Minta ke istri itu? Pengen beli motor, utang dibayar. Meski menyesali perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan dan meninggalkan anaknya yang masih 6 tahun. Pelaku dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di Batubara, Sumatera Utara, kesal istri menolak berdamai usai pisah ranjang. Seorang pria menganiaya dan mengambil paksa 2 anak kandungnya di rumah mertua. Inilah video amatir saat Abdul Rahman alias Bidur menganiaya dan memaksa 2 anaknya untuk ikut dengannya meninggalkan rumah mertua di Desa Sukamaju, Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara. Tindakan kasar Abdul Rahman tidak bisa dicegah mertua dan penghuni rumah lantaran takut dianiaya pria usia 40 tahun yang dikenal temperamen. 2 anaknya yang menolak ikut hanya bisa menangis dan ketakutan. Abdul Rahman berniat membawa paksa 2 anaknya lantaran sang istri menolak berdamai setelah pisah ranjang. Video pengambilan paksa anak ini sempat viral di media sosial hingga membuat polisi turun tangan. Nak didatangnya anak menengok anaknya, datangnya silakan nggak apa-apa, tapi jangan kekerasan dia mengaku anak kan gitu. Iya. Karena nenek pun tak melarang ya. Iya, nggak melarang. Karena ya. Adanya ketidakharmonisan saja hubungan antara suami istri yang terakhirnya melibatkan anaknya sebagai korban di sini. Polsek Labuhan Ruku bersama pemerintah desa Sukamaju memediasi pasangan suami istri dan keluarga besar keduanya untuk menyelesaikan masalah ini. Seorang wanita muda mendatangi kantor polisi dengan kondisi babak belur di Jember. Ia melaporkan mantan suami yang menganiaya dirinya karena menolak diajak rujuk. Dewi Cahyani didampingi keluarga mendatangi Polsek Kencong, Kabupaten Jember melaporkan Eko Hedi Saputro, mantan suaminya.
Wanita muda warga desa Kencong ini mengaku dianiaya sang mantan hingga babak belur. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil visum di puskesmas. Korban mengaku dipukul karena menolak ajakan rujuk setelah berpisah 4 tahun. Korban mengaku tidak mau mengulangi kesalahan yang sama akibat perangai mantan suaminya. Masalahnya itu dia mau ngajak aku balikan lagi, tapi dari hati aku udah nggak mau lagi aku, tapi dia itu maksa gitu. Ya aku tahu sifat dia karena aku tuh nggak mau ngulang lagi kedua kalinya. Dia mantan aku, mantan suami aku. Dulu juga pernah kayak gini, sebelum kami bercerai dia sempat mukulin aku, jadi aku buat kembali sama dia udah nggak mungkin. Tidak berselang lama, polisi kemudian menjemput Eko Hadi Saputro di rumahnya untuk diperiksa. Dirinya mengaku memukul korban karena cemburu tahu korban menjalin hubungan dengan pria lain hingga menolak ajakan rujuknya. Nyotos nih. Nah, terus akhirnya Rono mau nakon-nakon. Aku Rono itu niatku arep mutekno HP kuwi. Kan jarine HP sing gone pacare iku dhisik iku ya. Ning HP ku enek komunikasine antara pacare beda. Ono pergi ke rumah korban dengan tujuan mengajak rujuk kembali korban. Nah, tetapi korban tidak mau. Lalu pelaku mengambil HP milik korban, dibuka dan melihat chat isinya dengan laki-laki lain. Lalu karena si pelaku ini yang mantan suami korban emosi, lalu memukuli korban menggunakan tangan kosong sampai wajahnya mengalami luka lebam di mata sebelah kiri dan di pundak juga mengalami luka-luka lecet. Usai diperiksa, pelaku kini ditahan di Polsek Kencong. Ia dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Pria yang buron 3 pekan usai menikah mantan istri serta anak tirinya di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya tertangkap. Pelaku kesal lantaran korban datang ke sekolah untuk menemui anak hasil pernikahan mereka yang tinggal bersamanya. Junaidi, pria Parubaya ini akhirnya dibekuk aparat Polsek Kalidoni Palembang, Sumatera Selatan setelah diburu 3 pekan. Pensiunan Dinas Kehutanan di Ogan Komering Ilir ini kabur usai menikah mantan istri dan anak tirinya di halaman sekolah anaknya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku setelah bercerai, anak kandungnya tinggal bersamanya. Dirinya tersinggung saat melihat korban dan anak tirinya datang ke sekolah untuk menemui dan memberikan makanan ke anaknya. Dari tangannya disita barang bukti 1 senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya 2 korban. Kita merasa tersinggung terhadap korban yang merupakan mantan istri sekaligus anak tiri, bukan dari hubungan antara pelaku dengan korban, karena di sekolah itu korban, 2 orang korban ini mengantarkan makanan kepada anak kandungnya yang masih berumur 7 tahun yang kebetulan bersekolah di SD tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya, penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di halaman sekolah dasar di wilayah Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Tidak ada yang berani melerai lantaran pelaku membawa senjata tajam. Kedua korban yang merupakan mantan istri serta anak tiri pelaku tidak berdaya karena terkena senjata tajam hingga tergeletak bersimbah darah di halaman parkir. Pelaku kemudian kabur dengan membonceng anak laki-lakinya yang masih menggunakan seragam sekolah. Ironisnya, penganiayaan ini terjadi pagi hari saat jam belajar masih berlangsung dan masih banyak yang menyaksikan. Akibatnya, kedua korban harus dirawat intensif di rumah sakit lantaran luka tikaman di sejumlah bagian tubuhnya. Setiap permasalahan dalam keluarga selayaknya bisa diselesaikan dan menempuh jalan damai, bukan malah mengutamakan kekerasan yang bisa menyisakan penyesalan. Pemirsa, usai jeda Realita akan kembali dengan kasus penganiayaan akibat ulah brutal geng motor. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.